Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sejenak berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Tujuannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Materi sistem ekskresi pada manusia adalah ginjal, kulit, paru-paru, hati, dan gangguan sistem ekskresi. Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari untuk hari ini akan kita pelajari yaitu organ ginjal. Sebelum menginjak ke materi, mari kita ingat lagi rangkuman materi sebelumnya. Volume pernapasan manusia terdiri dari volume tidal, yaitu 500 ml, volume cadangan ekspirasi atau suplementer 1500 ml, volume cadangan inspirasi atau komplementer yaitu 1500 ml, volume residu yaitu 1000 ml, kapasitas vital paru-paru yang terdiri dari volume tidal, suplementer, dan komplementer yaitu 500 ml ditambah 1500 ml ditambah 1500 ml sama dengan 3500 ml. Kapasitas total paru-paru yang terdiri dari kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu yaitu 3500 ml ditambah 1000 ml sama dengan 4500 ml.
liter. Gangguan pada sistem pernapasan atas yaitu influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. Sedangkan gangguan pada sistem pernapasan bawah yaitu pneumonia, tuberkulosis atau TBC, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Sistem ekskresi pada manusia. Manusia menghasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas CO2, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh akan menimbulkan penyakit, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Organ sistem ekskresi terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Berikut ilustrasi organ-organ ekskresi. Kita lihat ada 4 organ, yaitu hati, kemudian ginjal, ada kulit, dan paru-paru. Pada hati ini terjadi pemecahan protein menjadi urea. Kemudian ada lagi pemecahan asam nukleat menjadi asam urat. Kemudian terjadi pemecahan hemoglobin menjadi bilirubin. Pada respirasi sel dalam tubuh ini akan menghasilkan air dan karbon dioksida. Nah, urea tadi oleh ginjal akan dikeluarkan berupa urin. Asam urat juga akan dikeluarkan oleh ginjal berupa urin juga. Bilirubin dan air ini juga akhirnya akan menjadi urin yang dikeluarkan oleh ginjal. Jadi urea, asam urat, bilirubin, dan air akan dikeluarkan oleh ginjal berupa atau dalam bentuk urin. Sedangkan air ini akan dikeluarkan oleh kulit berupa keringat. Air juga dikeluarkan oleh paru-paru beserta karbon dioksida, ini berupa udara, karbon dioksida, dan uap air. Ya. Jadi ginjal ini akan mengeluarkan zat sisa dalam bentuk urin, kulit dalam bentuk keringat, dan paru-paru dalam bentuk CO2 dan uap air. Baik, kita bahas tentang ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Kenapa ginjal kiri letaknya lebih tinggi daripada
ginjal kanan, karena di atas ginjal kanan ini ada hati ya. Dan hati ini agak mendesak ginjal kanan sehingga akan agak turun ke bawah ya. Jadi ginjal kirinya letaknya akan lebih tinggi dari ginjal kanan karena ginjal kanannya terdesak oleh hati sehingga akan turun posisinya. Berwarna merah karena mengandung banyak darah. Ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar atau korteks renalis atau kulit ginjal, ada bagian tengah yang disebut medula renalis, dan yang paling dalam yang terdapat rongga yang disebut pelvis renalis atau rongga ginjal. Jadi mulai lapisan terluar ada korteks, medula, dan pelvis ya. Berikut kita lihat penampang melintang ginjal. Coba kita lihat posisi ginjal yang di gambar A itu ginjal kanan posisinya lebih rendah dibandingkan ginjal yang sebelah kiri karena yang seperti tadi kita sebut bahwa ginjal kanan terdesak oleh hati yang ada di atasnya sehingga posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri. Kemudian pada gambar B kita lihat dari paling luar ini ada korteks renalis atau kulit ginjal, kemudian agak masuk ke dalam. Yang bagian tengah ini ada medula renalis. Kemudian paling dalam ada yang namanya pelvis renalis atau rongga ginjal. Kemudian secara detail pada gambar C kita lihat potongan korteks renalis dan medula renalis. Kita lihat ini yang paling luar ini ada korteks renalis, kemudian ada medula renalis, kemudian yang paling bawah ini menuju ke rongga ginjal atau pelvis renalis. Ini gambaran penampang melintang ginjal ya. Berikut nefron. Nefron ini unit utama penyusun ginjal dan letaknya ada pada kulit ginjal atau korteks renalis. Jadi pada lapisan terluar ya. Ini berperan penting dalam penyaringan darah. Terdiri atas komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsul Bowman. Berikut struktur badan Malpighi. Nah, ini. Coba kita lihat ini badan Malpighi itu ada kapsul Bowman, kemudian ada gulungan kapiler darah atau glomerulus ya. Ini yang utama. Kemudian ada arteri aferen, ada arteri eferen. Kapsul Bowman itu yang bentuknya seperti mangkok itu ya. Setelah korteks yang di dalamnya ada
nefron tadi, sekarang ke medula renalis yang lapisan tengah ya. Tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di korteks renalis. Saluran-saluran tersebut yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolektivus. Lengkung Henle adalah ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dan tubulus distal. Berikut masuk ke lapisan dalam ada pelvis renalis. Berfungsi menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter atau saluran ginjal. Tahapan ekskresi ginjal ada 3, yaitu yang pertama filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, filtrasi adalah tahap pembentukan urin primer. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan disebut filtrat. Tersusun atas urobilin, ini yang membuat urin berwarna kuning ya. Urea, glukosa, asam amino, air, natrium, kalium, kalsium, dan klor ya. Nah, dari proses filtrasi tadi akan menghasilkan filtrat yang kemudian disimpan di kapsul Bowman, dan filtrat ini merupakan urin primer. Darah dan protein tetap di kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Nah, ini gambaran dari filtrasi ya. Dari filtratnya disimpan pada kapsul Bowman dan merupakan urin primer yang isinya antara lain ada air, urea, glukosa, bilirubin, dan ion-ion. Berikutnya proses reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa, asam amino, kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit yang diserap kembali. Ini berikut gambaran dari proses reabsorpsi ya. Ini gambarannya. Ada glukosa, asam amino, kalium atau ion-ion ya, yang masih dibutuhkan tubuh diserap kembali. Nah, hasil dari reabsorpsi yaitu urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin memberi warna kuning. Urea menyebabkan bau pada urin.
Selanjutnya, urin sekunder mengalir melalui lengkung Henle menuju tubulus distal. Di lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga diabsorpsi. Proses berikutnya yaitu augmentasi. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan dalam urin sekunder. Urin sekunder dan zat-zat sisa inilah disebut urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ya. Kemudian keluar ginjal melewati ureter atau saluran ginjal dan menuju kandung kemih untuk disimpan sementara. Kandung kemih memiliki dinding elastis atau molor, mampu meregang untuk menampung urin setengah liter. Urin keluar dari kandung kemih karena adanya tekanan dalam kandung kemih berupa sinyal yang menunjukkan kandung kemih penuh. Sinyal tersebut memicu kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih yang menyebabkan urin keluar tubuh melalui uretra atau saluran kandung kemih. Nah, ini sistem pembentukan urin. Nah, urin yang dihasilkan dari proses tadi, ya, proses yang terakhir pada proses augmentasi, dari rongga ginjal, urin melalui ureter akan disimpan sementara pada kandung kemih. Dan nanti setelah kandung kemih terasa penuh, maka ada sinyal-sinyal dari otot-otot di kandung kemih untuk mengeluarkan urin tadi melalui uretra itu atau saluran kandung kemih. Nah, itulah tadi materi sistem ekskresi pada manusia. Dalam hal ini ginjal. Sebelum kita akhiri, mari kita coba merangkum hasil pertemuan kali ini. Zat sisa harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh akan menimbulkan penyakit bahkan kematian. Organ sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu yang paling luar adalah korteks renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ginjal atau medula renalis, dan lapisan terdalam yang berongga pelvis renalis atau rongga ginjal. Tahapan ekskresi ginjal ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, untuk materi berikutnya tetap sistem ekskresi pada manusia, yaitu kulit dan paru-paru, yaitu organ kulit dan paru-paru.
Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sejenak bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu materi kali ini. Tetap semangat, berdoa dan belajar. Pasti kalian sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.